Aku nggak mengeneralisasi. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Adibas Channel. Halo guys, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya meskipun kita masih dalam situasi dirundung atau dikungkung sama corona ini, tapi semoga kita tetap selalu bisa produktif dan menginspirasi. So harus semangat! Oke guys, jadi di konten review buku kali ini aku bakal ngebahas sebuah buku. Ya bener banget, hari ini bukan novel. Karena kemarin tuh banyak banget yang nge-DM aku, yang ngechat aku secara personal, terus ada yang komen juga sekali-kali bikin review buku yang bukan novel dong gitu kan. Oke, tenang. Jadi hari ini aku bakal nge-review sebuah buku, aka bukan novel, non-fiksi, yang membahas tentang seorang anak laki-laki yang memiliki kegalauan dalam menentukan arah hidupnya. Jadi kalau kalian yang lagi galau, sempat galau, atau yang kira-kira mau galau gitu kan, kalian harus banget nonton video ini sampai habis. But before it, jangan lupa buat like dulu video ini dan subscribe. Kalau kalian belum subscribe, jangan lupa klik lonceng di sebelahnya supaya kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Buku yang bikin aku nangis, bikin aku berpikir dua kali kalau aku mau pesimis, dan buku yang bikin aku jadi lebih mencintai keluarga aku adalah ini. Judulnya Almost Lost. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia artinya itu hampir tersesat. Ini merupakan sebuah novel terjemahan yang diterbitin sama PT Gramedia Pustaka Utama sebagai sebuah catatan atau jurnal harian gitulah guys. Judul dari novel aslinya yaitu Almost Lost, The True Story of Anonymous Teenager's Life on the Street, yang ditulis sama Beatrice Park, PhD, atau seorang psikiater yang menceritakan kisah tentang salah satu kliennya. Buku ini pertama kali dicetak pada tahun 1996, 1 tahun sebelum aku lahir, dan itu udah lama banget guys. Dan akhirnya diterjemahin ke bahasa Indonesia pada tahun 2006. Well, dari sampulnya sendiri cukup simpel atau sederhana dengan balutan warna hitam yang mendominasi, serta ada sedikit bayangan anak laki-laki gitu dan jalan atau lampu redup, pokoknya semacam itu. Quite simple. Nah, di bagian depannya juga ada catatan kecil yang berisikan ini. Sedangkan di cover belakangnya itu ada sinopsis. Ya, wajar seperti sinopsis-sinopsis pada umumnya, terdiri dari 3 paragraf. Oke, aku akan bacain dulu sinopsisnya supaya at least kita punya gambaran buku apa sih yang mau kita review gitu kan. So, let's go into the synopsis. Kisah nyata kehidupan seorang remaja jalanan. Sam yang baru 15 tahun dibawa ke psikiater dalam keadaan marah, depresi, dan penuh dengan rasa bersalah atas perilakunya yang merusak diri sendiri. Karena marah dan kecewa pada ayahnya yang telah mengabaikan dirinya dan keluarganya, ia terjerumus dalam kehidupan jalanan yang mengerikan, hingga membuatnya terperangkap dalam geng jalanan. Buku ini berisi kisah kehidupan nyata tentang kesembuhan Sam, diceritakan dari rekaman-rekaman selama pertemuan-pertemuan terapinya. Kisah ini mengungkap alasan mengapa ia meninggalkan rumah, caranya bertahan hidup di jalanan, dan mengapa belakangan ia ingin sekali kabur dari kebrutalan geng yang telah menjadi keluarganya serta dari siksaan rasa muak kepada diri sendiri. Akhirnya Sam ingin pulang. Ia begitu lelah dan ia yakin banyak kebahagiaan dan orang-orang yang menyayanginya menantinya di luar sana. Ia tahu di tengah kesendirian dan kehampaan yang gelap, menakutkan, dan menyakitkan tanpa jalan keluar ada secercah cahaya yang akan dapat mengantarkannya pulang. Buku yang terdiri dari 256 halaman ini merupakan catatan perjalanan hidup dari Samuel Gordon atau dipanggil Sammy, yaitu seorang anak laki-laki berumur 15 tahun yang mengalami masa kelam dalam hidupnya atau masa lalunya atau semasa dia kecil gitu lah guys. Jadi Beatrice Park, PhD, atau seorang psikiater yang menangani kasus Sammy ini mengabadikan kisah Sammy ini ke dalam buku ini supaya menginspirasi orang dan ya ngasih tahu bahwa hidup ini nggak untuk disia-siain kayak gitu. Tapi sebelumnya kalau kalian tipe yang nggak suka baca non-fiksi, terus kalian juga nggak lagi galau, dan kalian suka novel yang ada bumbu-bumbunya gitu kan, yang kayak A Girl Love a Boy, atau something like that kayak gitu. Nah, ini bukan buku yang tepat buat kalian. Aku nggak ngerekomendasiin buku ini untuk kalian baca, but still, if you are a fanatic reader,
just like me, yang kayak nggak masalah genre atau tipe dari bukunya, ya bakal baca aja gitu kan. So you should read this one. Well, Sammy memiliki masa lalu yang sangat kelam. Jadi awalnya itu ya guys, dia itu merupakan anak yang ceria, bahagia, pokoknya ya kayak anak-anak pada umumnya lah gitu kan. Tapi sekitar SMP menuju SMA, orang tuanya broken home dan ayahnya pecandu narkotika. Bahkan Sammy pernah ngeliat sendiri nih ayahnya lagi melakukan kegiatan haram itu di depan matanya. Lama-lama Sammy berubah dong jadi pendiam kayak gitu kan. Pokoknya mulai nggak mau berinteraksi sama orang, bahkan dia kayak berantem sama sahabat-sahabatnya dan dia kayak nggak mau komunikasi di rumah gitu kan. Pokoknya dia melakukan hal-hal semacam itu sampai pada akhirnya ibunya Paula Gordon membawanya ke seorang psikiater yaitu Beatrice Spark PhD atau biasa dipanggil dengan Dr. B. Tapi yang namanya baru di awal kegalauan, Sammy ya nggak nurut dong. Dia memang datang, tapi dia setelah itu pergi dan nggak datang-datang lagi. Dia juga nggak ngikutin arahan dari Dr. B. And finally, after that, Sammy disappear. Dia kabur dari rumahnya dan dia tinggal di jalanan. Aku nggak mengeneralisasi di setiap tempat kayak gini, tapi dari buku ini digambarkan bahwa jalanan di latar kisah Sammy ini cukup keras. Sammy bergabung dengan sebuah geng yang terlibat dalam narkotika dan juga kriminalitas. Pokoknya gitu deh, jadi Sammy itu bukannya malah membaik hidupnya setelah kabur dari rumah, tapi malah makin buruk. Dia terlibat kriminalitas, sering malakin orang, terus melakukan hal-hal yang dilarang sama norma, pokoknya hal-hal semacam itu. Dan dia juga semakin jauh dari agama. Pokoknya saat itu Sammy kayak berada di titik terendah hidupnya, yang dia tuh udah ngerasa kayak ya udah aku rusak, ya udah rusak aja sekalian kayak gitu intinya. Sampai pada suatu hari gengnya si Sammy ini terlibat penembakan dengan geng lain. Don't ask me about how they get the gun atau gimana caranya nembaknya atau nembak di mana atau segala macam, nggak dijelasin di buku ini. Intinya Sammy kena 3 tembakan di tubuhnya dan of course kawan-kawannya itu nggak mau take care of Sammy dan hanya membawa Sammy ke depan rumah sakit kayak gitu. Mungkin mereka takut ketahuan aksi-aksi kriminalitas mereka kali ya, makanya mereka ninggalin Sammy gitu aja. Nah, jadi di rumah sakit itu Sammy dirawat dan di dalam bangsalnya atau di ruangannya itu dia ketemu sama seseorang bernama Ricardo. Ricardo ini seorang pasien liver akut yang ternyata memiliki masa lalu yang gak kalah kelam atau suram dari Sammy. Jadi dari kecil si Ricardo ini udah mengidap penyakit liver dan orang tuanya juga udah pisah lama. Pokoknya intinya dia nggak tahu siapa ayahnya dari dulu. Gak cuman itu guys, Ricardo juga harus putus sekolah karena penyakitnya dan di masa-masa akhir hidupnya ini dia harus lewati di dalam rumah sakit. Latar belakang itulah yang membuat Sammy akhirnya menjadi dekat dengan Ricardo. Sampai Sammy itu kayak ngerasa akhirnya dia punya temen yang beneran temen lagi kayak gitu kan. Tapi itu nggak bertahan lama guys, karena beberapa hari kemudian di depan mata Sammy Ricardo meninggal. Di situ Sammy akhirnya merasakan lagi rasanya kehilangan dan ya dia cukup sedih dengan hal itu. Singkat cerita, Sammy pulih dan dia mau balik kan ke rumahnya. Jadi dia numpang sebuah kendaraan. Jadi kalau di luar negeri itu wajar guys, ada namanya joki-joki gitu. Mungkin di Jakarta juga ada kayak gitu, but I'm not sure. Tapi di luar negeri itu biasa banget ada joki-joki. Jadi kayak orang lewat, terus kalau kita meminta numpang bisa kayak gitu kan. Aku sering nonton di film-filmnya sih. Jadi akhirnya Sammy menemukan salah satu mobil yang mau menampung dia gitu kan. Seorang pria berbadan besar yang ternyata merupakan seorang pedofil. Nah terus kan sepanjang perjalanan si laki-laki tadi menunjukkan tingkah-tingkah yang apa ya, aneh menurut Sammy gitu. Dan akhirnya Sammy yang merupakan memang basicnya anak yang pinter, dia langsung nyimpulin oh ini laki-laki nggak bener kayak gitu kan. Jadi Sammy kayak ngelabuin si pria tadi. Jadi kira-kira gini nih ilustrasi percakapannya. Om, aku mau ke toilet bentar dong. Oh, oke, boleh. Terus si Sammy ke toilet nih kan. Nah,
ternyata sambil ngendap-ngendap dia kayak ngambil pistolnya si Om tadi, terus dia langsung lari ke semak-semak. Ketahuan sama si Om, dan karena tergesa-gesa Semi nggak sengaja nembak dirinya sendiri. Si Om tadi panik dong, dan akhirnya dia ninggalin Semi gitu aja. Dan Semi mengalami pendarahan yang cukup banyak karena dia nembaknya itu di bagian yang kena tembak sebelumnya kayak gitu. Jadi kebuka kan jahitannya, terus ya gitu deh, pendarahan gitu kan. Nah ketika bangun, Semi udah ditemuin sama sebuah keluarga baik-baik yang ngerawat Semi sampai akhirnya Semi sembuh. Singkat cerita, Semi sembuh, terus dia balik ke kotanya, dan hal yang pertama kali dia pikirkan setelah kejadian itu adalah ternyata masih banyak orang baik dan aku ingin jadi orang baik. Semi langsung menuju ke prakteknya Dr. B, dan disitulah berawal Dr. B menangani Semi. Jadi guys, di dalam buku ini tuh banyak banget moral value-nya yang bisa kita ambil, like how to be a positive thinking person, how to love yourself, how to achieve yourself, and how to forgive your family and love them. Setiap buku itu pasti punya fungsi sebagai entertain atau menghibur. Tapi di buku ini tuh sangat-sangat baik sekali. Kenapa? Karena di samping dia menghibur, dia juga banyak banget ngasih moral value yang kalau menurut aku tuh deep banget. Intinya itu apa ya? Dalam banget tuh loh arti dari buku ini kalau kalian bacanya bener-bener. Not only that, di dalam buku ini kita juga bakal nemuin tips and trick bagaimana cara kita menenangkan diri kalau kita lagi stres atau ngerasa nggak berguna, terus ngerasa kayak why I have so many problem, why this life is so unpredictable and make me feel like disadvantaged person dan something like that. Buku ini yang kalian cari. Dia bakal ngasih terapi-terapi yang kita juga bakal bisa meraktekinnya sendiri di rumah. But then again, kalau kalian yang memang gak suka baca non-fiksi, buku ini tuh punya kekurangan karena dia itu bahasanya terlalu lugas, padat, jelas, jadi kayak bener-bener kayak tek-tek-tek gitu. Paham lah maksudnya ya. Yang kedua, dia itu juga banyak istilah-istilah, karena kan ini kayak kesehatan gitu ya, psikiater. Jadi banyak istilah-istilah yang some of them gak ada penjelasannya, jadi kayak aku harus search sendiri supaya gak gagal paham. Dan yang terakhir, karena ini novel terjemahan, jadi some sentence itu gak terlalu sesuai atau kayak agak aneh nih kayaknya ya kata-katanya gitu kan. Ya seperti kendala-kendala novel terjemahan atau buku terjemahan pada umumnya lah. Masih bisa diterima. So, kalau aku ngasih penilaian 1-10, aku bakal ngasih penilaian 9. Kenapa nggak 10? Karena itu tadi, some word itu kayak misunderstanding kayak gitu kalau kita nggak bener-bener nyari maksudnya apa. Ya gitu pokoknya. Oke guys, jadi itu dia tadi review buku kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi bagi kita semua. Aku berharap banget kalau kalian bisa suka baca juga. Semoga video-video aku bisa menginspirasi kalian. Dan kalau kalian merasa terbantu dengan itu, jangan lupa please give your time to like this video and also give the comment on the comment below. And if you have not subscribed this channel yet, you have to subscribe now and also click the bell so you will know when I have the next video. And the last one is, please share this video to your friends, ke teman SD, SMP, SMA, teman kuliah, teman kerja, tetangga, bapak, ibu, kakek, nenek, semuanya yang kalian kenal, dan share ke sosial media yang kalian punya. Makasih banget udah nonton sampai habis. So, see you guys and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.